Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pengertian sistem. Istilah sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem merupakan suatu himpunan, gagasan, atau prinsip-prinsip yang saling bertautan, yang bergabung menjadi suatu keseluruhan. Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai suatu sebutan yang melekat pada sesuatu. Perkumpulan atau organisasi adalah sebagai sistem yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem organisasi. Pendidikan sebagai sebuah sistem yang kemudian orang menyebutnya dengan istilah sistem pendidikan. Begitupun seterusnya, bahwa setiap jenis organisasi, apapun bentuknya, akan disebut sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Komponen dan dapat pula berupa suatu sistem yang menjadi bagian dari sistem yang berada di atasnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemungkinkan ciri-ciri umum suatu sistem sebagai berikut. 1. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terstruktur. Sistem memiliki bagian-bagian yang tersusun sistematis dan berhierarki. Bagian-bagian sistem itu berrelasi antara satu dengan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya. Yang kedua, teori pendidikan Islam. Teori pendidikan dalam Islam. 1. Pendidikan masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Sebelum banyak berbicara tentang pendidikan masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, alangkah baiknya berbicara tentang sosio budaya sebelum Islam datang atau masa jahiliyah. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan pemahaman dan untuk pemahaman yang utuh terhadap aspek pendidikan, karena pada masa pra-Islam merupakan latar belakang sosio budaya di mana pendidikan Islam tumbuh dan berkembang. 2. Pendidikan masa Bani Umayyah. Pada zaman ini banyak orang-orang Islam yang mengarahkan perhatiannya kepada kebudayaan, ilmu dan peradaban yang hampir dijumpai pada negeri-negeri taklukan Islam. Namun demikian, dalam waktu yang sama mereka memberikan perhatian yang besar pada ilmu bahasa, sastra, dan agama untuk memeliharanya dari pengaruh pemikiran luar. 2. Pendidikan masa Bani Abbasiyah. Zaman Abbasiyah adalah zaman keterbukaan terhadap budaya-budaya dan peradaban-peradaban asing. Karena keterbukaan terhadap pemikiran asing demikian besar, maka gerakan pencerahan peradaban dan keemasan Islam adalah tampak dari kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, yang dimulai dengan gerakan penerjemahan karya-karya Yunani, khususnya filsafat. Kitab-kitab Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Arab antara lain: yang pertama, buku-buku tentang kitab-kitab karangan Plato. 1. Buku-buku tentang ilmu-ilmu yang benar dan peradabannya dengan ilmu yang salah. Buku ini diterjemahkan oleh Hunain Ibnu Aisyah. Yang kedua, buku-buku fisika yaitu Timacus. Ini adalah dua jenis, yaitu Timacus alam tabi'i dan Timacus alam ruhani. Buku pertama lebih tentang susunan alam materi, dan kitab ini diterjemahkan oleh Hunain Ibnu Ishaq. Kedua, tentang susunan alam rohani, alam ilahi, dan alam akal. 3. Buku-buku tentang jiwa dan akhlak, Paedo. 4. Dialog Plato tentang politik diterjemahkan oleh Hunain. 5. Buku Laus atau Namamis diterjemahkan oleh Yahya Ibnu Adi. Sekian. Lanjutkan pemateri selanjutnya.
3. Komponen-komponen pendidikan Islam. Komponen-komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat diaktan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut: 1. Dasar pendidikan. Pendidikan sebagai proses timbal balik antara pendidikan dan anak didik dengan melibatkan berbagai faktor pendidikan lainnya diselenggarakan guna mencapai tujuan pendidikan dengan didasari oleh nilai-nilai tertentu. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu A. Tujuan umum pendidikan, B. Tujuan institusional, C. Tujuan kurikuler, D. Tujuan instruksional kompetensi dasar. 3. Pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan di perguruan tinggi. 4. Peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun sebagai seorang pendidik harus bisa perkembangan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, karena ada umumnya potensi peserta didik tidaklah sampai tapi berbeda-beda. 5. Lingkungan pendidikan. Wasti Soemanto atau 1984 mengemukakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat psikologis maupun sosial kultural. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.